Star Thailand Mario Maurer dan Davika Huni yang terkenal lewat film Pima baru-baru ini mengunjungi Indonesia. Bukan tanpa alasan, kedatangan mereka dalam rangka menghadiri gala premier film Kang Mak from Pima, remake dari Pima versi Indonesia. Dalam momen spesial ini keduanya turut menonton film tersebut dengan seluruh para pemain. Setelah menonton, Mario dan Davika pun membagi kesan positif. Menurut Mario, ia sangat terkesan dengan adaptasi Indonesia. Tak hanya Mario, sutradara film Pima, Banyong Pisang Tanakun juga memberikan pujian tinggi untuk film yang diproduksi oleh Falcon Picture ini. Lantas, bagaimana keseruan gala premier film Kang Mak from Pima Indonesia? Kita semua membuat film ini walaupun sebuah adaptasi tapi nggak main-main, kita buatnya benar-benar pakai hati. Kita juga punya kualitas yang luar biasa di film ini. Semua yang ada di film ini bermain sangat total banget. Terima kasih Falcon Pictures, Bu Erika udah mengajak kami di film ini, Mas Erwin. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah bisa bekerja sama dengan luar biasa. Pokoknya enjoy aja, nggak usah main handphone terlalu lama. Atau mau sama sama sekali, enjoy the movie aja. Yes, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita buat bisa berkenan dan diterima oleh semua yang menonton nanti. Siap, terima kasih. Yang mewakili guest lainnya Pak De itu loh, Pak De, silakan Pak De. Ya, persis seperti apa yang dikatakan Tora Sudiro ya. Belum, Mas Tora belum ngomong. Berarti persis seperti yang dikatakan Bino bahwa ini film adalah jiwa kami, sehingga kami berbuat untuk film ini 100% dengan jiwa raga kami. Dan marilah kita hargai karya orang lain dengan sungguh-sungguh karena karya ini adalah karya anak bangsa. Terima kasih sekali lagi Mario. Thank you my Indonesian fans. Thank you for support tonight. I hope you have a great time tonight. Yes, Banyong, please. I'm so excited now. I'm about to watch the version of my film and I really want to watch it. Kang Mak. Congratulations to you, to the team too. Thank you so much, Banyong. And now Davika. Aku cinta kamu. Let's enjoy Kang Mak tonight. Yeay, tepuk tangan dong sekali lagi teman-teman. Ringan, Anda mau ngobrol, Ringan engineer. Silakan Ringan. Ringan, saya mau ngomong silakan. Thank you for coming. Thank you. We hope enjoy the movie. Yes. We hope Kang Mak dan apa bahasa Inggris banyak Itu tadi kalau ada movie. Pokoknya aku cinta kamu. Sama ya. Aku cinta kamu juga berarti. First of all, I would give it up to Kang Mak team. You did a really great job, and it's a great movie. And thank you so much for choosing Pima and make Kang Mak out of it. And I really love the movie and love what you guys did. It's so great. I love it. Yay, Mario, thank you. So Banyong, what do you think? I love it so much. I laugh and cry with the film. I love all the cast and the chemistry. All the characters are so lovable. Yes, thank you so much. Davika? Next film siapa? Another remake. I love it so much, and exactly the same with Pitong. I love and Silakan Mas Vino. Ya jujur aja saya deg-degan banget sih karena di depan saya itu adalah filmmaker yang originalnya ya, pertama kali membuatnya gitu. Ada Davika, Mario, Banyong. Tapi buat saya pribadi dengan segala kekurangan dan kelebihan film ini adalah sebuah penghormatan buat di originalnya gitu. Jadi adalah sebuah kerja keras kita bersama gitu. Terima kasih Mas Erwin sudah mendirect kami dengan sukacita
dan saya senang banget karena kita bisa menawarkan Pimak dengan versi yang lebih Indonesia gitu. Oke, terima kasih Mas Vino. Boleh diartikan biar nanti Bang Jong, Mario dan Davika mengerti, Mas. ที่เขาพูดว่าภูมิใจที่ทำงานที่ผ่านมาเนี่ยทำงานหนักแล้วก็เห็นทุกคนชอบทำเรื่องนี้ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนจากทีมที่มาจากประเทศไทย Terima kasih. Nah, tadi kan Mas Hendrik jelasin buat Mario, Davika sama Bang Jong. Lu kenapa ngangguk-ngangguk? Emang bisa bahasa Thailand. Kalau Marsha Timothy sendiri gimana? Boleh dong ceritain, karena tadi banyak juga penampilan-penampilan yang bikin berkesan kita ya. Nggak boleh spoiler, tapi ada scene-scene yang menarik banget di dalam film ini. Untuk pertama kali juga kita lihat. Silakan gimana untuk Marsha Timothy? Iya, tentunya senang banget dan nervous banget di awal karena ditonton oleh beliau-beliau ini, dan teman-teman semua yang hadir juga nonton, deg-degan setelah nonton, tapi nonton diri sendiri tapi rasanya kok hangatnya sampai ke hati sendiri juga ya. Dan ya kita berharap bagi nanti yang menonton juga akan merasakan hal yang sama, karena kita juga mengerjakannya sepenuh hati dan dengan teman-teman yang luar biasa. Saya melihat sendiri kerja keras dan cintanya mereka terhadap film ini, juga sutradara kita Mas Herwin, Bu Erika, terima kasih. Ya harapannya semoga yang nonton nanti juga merasakan hal yang sama. Yes, itu dia. Terima kasih. Jadi kita ini kerjanya kolaborasi gitu. Jadi nggak cuma sutradara atau scriptwriter, kita selalu sering duduk bersama dengan pemain. Nah, di mana pemain ini kan komedian yang lintas generasi tadi, ada yang muda, ada yang ada yang tua, gitu ya. Jadi kita betul-betul kolaborasi di sini bagaimana mendapatkan sesuatu rasa yang beda untuk komedinya gitu. Ya, ketemulah bahwa semua kita dapetin dari umur keberapa sampai tua, jadi masih bisa dapat gitu. Jadi memang ini kerja kita ya, kolaborasi bersama pemain semuanya. Siap, terima Mas kasih. Herwin bohong deh sebenarnya. Sino. Mas Herwin nggak tahu aja setiap hari ini berantem mulu nih yang tua sama yang muda. Komedi tuh kayak begini. Yang muda udah nggak zaman komedi kayak gitu. Masih zaman. Ini gue. Bang, ini kan coba jelasin. Jadi saya wasit. Coba boleh saya tambahin sedikit. Silakan Pak De. Sebelum kita ribut di sini ya. Nggak boleh. Nggak, ya? Kita dulu. Ya Pak De. Oke, jadi begini. Komedi itu bergerak. Belum tentu saya yang udah puluhan tahun di komedi akan menguasai ini komedi semua. Tetapi komedi itu bergerak dan buktinya kami bisa berkolaborasi. Saya hanya pengen nambahin bagaimana kita berkolaborasi. Ini film kalau hanya ikut skenario, artinya tanpa kita di lapangan ngomong dulu baru shoot, mungkin seminggu udah kelar kali. Tapi ini kita berapa hari keseluruhan? Syutingnya 25 hari. Jadi lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak mikirnya daripada take-nya. Itu salah satu bukti kenapa selalu juga bagaimana Vino bilang bahwa ini benar-benar kita kerjakan dengan rasa tanggung jawab yang besar banget. Mungkin itu, tapi mungkin lebih detail lagi seniorku ini, Rigian dan film ini kan ya kita tahu lah Pimak kayak apa, film komedi horor yang dari Thailand gitu, yang kita tahu bahwa komedinya ini film keluaran tahun 2013 gitu. Kita tahu bahwa Thailand tuh punya komedi yang kental banget di film ini. Kita tahu nonton ekspresinya makro gitu. Yang kita sepakat bahwa komedi ini tidak boleh merusak jalan cerita adaptasinya gitu. Karena kalau berbeda ya gimana gitu. Maksudnya takutnya Mario marah. Ya Mario ya. Oh nggak ngerti ya dia. Translate. Ikut. ถ้าเรียนแบบเรื่องกลัวว่าคุณมาริโอจะโกรธ Nah itu tuh bener. Kalau kayak dikatain ya barusan. Kayaknya dikatain barusan. Lu bukan yang perannya Mario. Iya. Kenapa Mario marah? Kenapa Mario marah? Harusnya aktor yang perannya
benar. Pasangan kekasih Dul Jalani dan Tisa Biani telah menjalani hubungan asmaranya selama 4 tahun. Dul mengungkapkan bahwa komunikasi yang terbuka dan jujur menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan hubungan mereka. Meskipun memiliki banyak kesamaan, keduanya juga saling melengkapi satu sama lain. Kedewasaan dalam menjalani hubungan membuat ikatan mereka semakin erat. Setelah 4 tahun bersama, Dul dan Tisa semakin yakin dalam menjalin hubungan asmara mereka. Keduanya telah membicarakan rencana masa depan dan siap untuk melangkah ke tahap yang selanjutnya. Lantas, apakah Dul Jalani dan Tisa Biani akan menjalin hubungan yang lebih serius dalam waktu dekat ini? Komunikasi di timing yang tepat, saling terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupin, dan makin bahas arahnya lebih ke serius, dan pokoknya ya itu ya, saling terbuka. Seberapa seriusnya sih, mungkin udah sampai langkah mana sih Kak? Sudah sampai nanya bunda harga bayar listrik rumah berapa. Tapi katanya mau melangkahin kakak-kakak nih, seperti apa sih? Kalau itu nanti kan di Maya Al-Dul Fam TV. Nah ini juru bicara saya, silakan ngomong. Ini gimana sih mungkin persamaan kalian, ada nggak kayak hal-hal yang sama yang orang nggak tahu gitu, fun fact-nya kalian berdua? Sama. Nggak, kekompakannya apa sih yang? Kalau sama keren, kita sama, mata kita maksudnya dua, dari segi, ya kan? dari segi fashion kah, atau kesenangan? Bajunya, stylenya sih sama sih mungkin, sama cara selera musik ya, selera musik, selera hobi juga sama gitu. Hobinya apa nih? Hobinya ya kemarin alhamdulillah baru turun dari Gunung Prau gitu, jadi kita semua menyukai hal-hal yang ibaratnya tantangan lah. Petualang lah. Kalau hobiku yang mencintai. Iya. Tapi yang suka ngide jalan-jalan itu siapa sih antara kalian berdua? Aku. Kalau dulu sukanya di rumah, terus kadang yang sekitaran sini aja yang deket-deket ya. Aku soalnya physical love-nya love language-nya quality time. Quality time. Aku yang penting jalan-jalan, terus cari suasana baru supaya nggak bosan. Pernah nggak sih nggak diturutin dulu gitu kalau Tisa minta mau kemari tapi nggak diturutin karena alasannya sibuk gitu? Kalau alasannya sibuk karena kerjaan sih masih bisa ditoleransi gitu, jadi akunya juga ngerti juga. Tapi kalau misalnya kayak nggak ada acara terus dia bilang sibuk, nggak pernah sih. Rata-rata dia tuh kalau emang sibuk beneran sibuk, jujur gitu. Kalau lagi capek ya beneran capek. Kalau prinsip kita pacaran nggak boleh ganggu karir masing-masing gitu kan. Merasa kecocokan tuh nggak yang 100% nggak akan ada ya. Kita mungkin lebih harus belajar saling menerima aja, saling menerima kekurangan masing-masing, menerima kelebihan masing-masing, bukan mengerti ya, menerima ya. Kalau nyari bener-bener cocok 100% kayaknya waduh nanti deh tunggu ketemu 7 kembaran deh. Tapi kalau di antara kalian siapa sih yang ibaratnya mau selalu ngalah gitu kalau misalnya ada persoalan-persoalan itu siapa biasanya? Kalau udah mau 4 tahun pacaran, jadi kayaknya dua-duanya banyak ngalah sih gitu. Jadi dua-duanya saling toleransi. Ini kalau awal-awal ya wajar ya, namanya pacaran, kadang ada berselisih paham. Tapi kalau sekarang udah saling ngerti sih gitu, mau kayak gimana gitu. Ada hal sesuatu nggak yang masih belum sulit diterima, tapi harus sesuatu yang masih belum bisa diterima tapi? Kalaupun ada kayak rahasia. Kita kemarin lagi sering ikut kajian, mulai nyaman. Alhamdulillah, udah lama, bukan sekali 2 kali aja, tapi kebetulan karena kemarin setelah sekian lama gitu, karena baru waktunya pas lagi, jadi rada-rada kangen, terus jadinya memicu emosi, air mata keluar gitu. Jadi semakin nyaman berhijab kah? Insya Allah didoakan saja, karena aku juga mau pakai hijab karena suruhan orang. Aku mau pakai hijab karena benar-benar dari hati supaya nantinya nggak lepas muka lagi. Dan di hatinya juga udah terhijab kok. Amin. Tapi dari Kak Dul sendiri gimana tanggapannya? Apa? Kalau misalkan yang soal bisa mau berhijab? Ya benar. Tapi kalau aku emang udah kenal Tisa lama kan, Tisa itu emang hatinya terhijab.
menurutku, walaupun dia belum pakai hijab. Tapi ya kalau mau pakai hijab bener, jangan sama paksaan dong. Takutnya ntar dipaksa, gak kuat dilepas, ya harus dari dirinya sendiri. Perihal melangkahi kakak-kakak, mungkin respon dari KL, Al seperti apa sih? Itu dari buat kontennya, nanti kan dimainkan. Oke kakak, terima kasih. Angelina Sonda, seorang public figure sekaligus mantan politikus, kini menemukan kedamaian dalam berdakwah. Pendalaman spiritualnya menjadi titik balik dalam hidupnya. Hal ini mendorongnya untuk lebih aktif berbagi pesan positif melalui safari dakwah. Meski pernah terjerat kasus korupsi, ia mencoba untuk bangkit dan menginspirasi banyak orang untuk menjadi lebih baik. Selain aktif berdakwah, wanita berusia 46 tahun ini juga menunjukkan kebahagiaan atas pernikahan putrinya Alia Mas Said dengan Thorik Halilintar. Ia selalu memberikan doa terbaik untuk kebahagiaan rumah tangga mereka. Alhamdulillah, kalau dulu tuh safari politik, sekarang safari dakwah. Alhamdulillah gitu ya. Dulu cari suara, sekarang cari pahala. Alhamdulillah lah. Allah udah menakdirkannya indah. Yang penting tinggal bagaimana tambah-tambahin bersyukurnya. Tapi perjalanannya seperti apa sih akhirnya memutuskan untuk berdakwah? Enggak sih, sebenarnya sih lebih ke sharing. Artinya kan pengalaman hidup aku itu mudah-mudahan tidak dialami oleh orang lain, sehingga kalau misalkan ada yang kepo soal politik tuh gak gimana sih, aku spill sedikit-sedikit biar gak kaget nanti pas masuk ke dalam dunia politik yang sesungguhnya gitu kan. Atau ketika nanti mengalami hal-hal yang mungkin akan menggoyangkan keimanan, ya aku sharing sedikit insya Allah cara-caranya agar supaya bisa bangkit lagi. Dan yang paling penting sih sekarang akhir-akhir ini bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup. Sehingga kalau udah pakai Al-Quran tuh insya Allah apapun yang terjadi, gelombang tsunami pun mental kita tuh udah biasa-biasa aja. Tapi merasa memiliki evolusi diri nggak sih Mbak Enji? Dulu kan seorang politikus, lama-lama kayak jadi real pendakwah gitu loh. Sebenarnya pertama kan aku enggan disebut ustazah, karena kalau misalkan ditanya pesantrennya mana, pesantrennya Pondok Bambu, Lapas, ya kan ustazah itu biasanya lulusan pesantren kan, kalau aku kan pesantren kehidupannya. Dan alhamdulillah gitu, kalau hanya untuk sharing-sharing sih ayo gitu kan. Saya juga senang untuk memberikan pelukan kepada orang-orang yang saya rasa membutuhkan, dan transfer energi yang positif itu tuh luar biasa bagi aku. Dan mudah-mudahan kan di setiap kajian doa mereka itu buat aku kan berlimpah, malaikatnya lagi banyak, terus doa orang-orang yang baik, sehingga aku selalu meminta untuk mendoakan anak-anakku. Tapi mengira nggak sih bakal ini adalah titik tertentu dalam kehidupan Mbak Enji tuh kayak berubah gitu loh, merasa di tempat yang berbeda sekarang gitu, kayak gitu, merasa gitu nggak sih? Oh pasti ya, artinya metamorfosis ini kan terasa banget, karena aku yang dulunya begini gitu kan, terus jatuh sampai udah nggak punya tempat untuk jatuh lagi gitu, karena udah sejatuh-jatuhnya. Tiba-tiba ya aku pikir aku bebas, aku nggak tahu mau ngapain gitu. Aku pikir aku yang harus menjadi tulang punggung keluarga, tapi kok lu kerja apa ya? Ternyata Allah malah memberikan dua sekaligus, ya kan? Tabungan di dunia dan tabungan akhirat, insya Allah ya, doain ya gitu. Kalau dulu kan tabungan dunia banyak emang nolnya gitu, tapi hilang juga. Kalau sekarang dapat dua ini bagi aku tuh luar biasa. Terus ketemu temennya dua lagi. Nah, temen di dunia yang insya Allah soleha, terus ketemu lagi teman di alam kubur nanti, ya Allah. Jadi tuh double gitu. Jadi aku alhamdulillah terima kasih. Jadi ada menambah jus aku yang agak sedikit terlantar karena aku agak banyak jadwalnya safari, sehingga untuk mempertemukan aku dengan guruku, nah itu kan perlu kecocokan waktu. Nah giliran udah ketemu, akunya lupa. Nah jadi itu yang sedang aku memformulasikan. Tapi bagi aku mudah-mudahan sih dengan aku sharing ini itu juga jadi ibadah tambahan, dan aku
memang kalau untuk hafalan begitu kan perlu kekusuan ya. Jadi paling nggak tuh 3 bulan tuh kita harus ngadem sendiri, nggak boleh diganggu apapun juga. Kalau nggak nanti tiba-tiba dari ini contoh aja ya, dari Al-Baqarah kok bisa loncat ke An-Nisa gitu kan, atau lagi baca Al-Kahfi loh kok tiba-tiba udah surat lain gitu karena mengacak gitu. Tapi mudah-mudahan lah, Allah mudahkan. Yang penting sekarang diberikan kesehatan. Kemarin sempat ngedrop di hari pertama, titik pertama lagi, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sementara masih ada 7 titik, tapi itulah mudah-mudahan niat baik saya dan juga tim itu berbuah pahala. Mau ada safari itu Mbak maksudnya di 7 titik? Safari mungkin udah berapa titik? Iya, jadi alhamdulillah kemarin baru dari Semarang, ntar ada di Jogja, habis itu aku ke Pekanbaru, habis itu aku ke Palembang. Bismillah, ini tinggal menantikan supaya Keanu bisa ready untuk ditinggal-tinggal. Nah, Oma kan udah kita mulai training, alhamdulillah. Yang sekarang tuh yang ngejaga juga udah alhamdulillah. Jadi aku udah boleh tinggal 2 hari, 3 hari, alhamdulillah. Kemarin juga ke Barcelona, mamaku aman-aman aja, alhamdulillah, karena udah ketemu tandemnya dari Manado, jadi bahasa Manado. Allah mudahkan semuanya. Tapi mungkin dengan safari tersebut kan ngedrop, kenapa sih mungkin kecapean kah atau perlu adaptasinya kah atau bagaimana? Ya karena memang kalau misalkan tidak hanya sharing ya, tapi kan setelah itu kan banyak yang curhat, banyak yang pengen foto, nah dan banyak pengen meluk gitu. Kalau misalkan jamaahnya 1000, nah kadang-kadang kan kita ngeladeninnya kan nggak sampai semuanya, dan aku mohon maaf lahir batin, bukannya nggak mau meluk ya Allah, bukannya nggak mau untuk curhat gitu, tapi memang karena jadwal dari panitianya juga kan sangat mepet ya, karena dari satu titik kita harus langsung, misalkan kemarin dari Batang kita ke Kendal. Alhamdulillah, besannya juga survive, alhamdulillah gitu. Terus aku juga bisa menangkap ketulusan hatinya, jadi kan mungkin karena inner heart aku kan udah terlatih gitu, kalau ketemu orang kita bisa ngeliat kan, maksudnya kita ngerasa gitu loh, ya Allah ini mohon maaf ya karena demi pengalaman juga, jadi kita tahu mana yang pura-pura, mana yang tulus, mana yang bersih, mana yang enggak kan. Nah, aku menangkap dari Umi Geni itu, ya Allah kok tulus banget ya, padahal kan aku bukan siapa-siapa. Banyak sharing juga nggak mungkin? Karena mungkin satu alumni Universitas Indonesia gitu UI, jadi bicara soal pola pendidikan, pola asuh, kemudian juga background daripada pendidikan juga jadi nyambung kali ya di situ ya. Dan kan juga emang Umi orangnya asik. Terus kemarin aku juga diundang ulang tahunnya, bukan aku lupa kan namanya, Allah Akbar kabira ya, karena saking banyak banget kan kakak beradiknya gitu. Terus aku kirimin sejadah, aku kirimin mukena. Yang penting mudah-mudahan untuk menambah ibadah. Sekarang anak-anak kan lagi honeymoon. Iya, justru karena itu belum kontak sampai hari ini. Masya Allah ya kan, alhamdulillah. Tapi kan kalau misalkan kita orang tua kan ya itu, kita hanya menyertainya dengan doa. Memilih negara tujuannya itu mungkin sempat diskusi dulu nggak sih, atau ada ceritanya? Dari nikah sampai sekarang belum komunikasi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tapi gimana sih Mbak Enji waktu itu, dia sempat udah pindah rumah belum sih si Al? Aku justru tidak mengikuti ceritanya gitu kan, karena memang sudah menikah dan sudah mempunyai keluarga yang baru gitu kan itu juga orang tua nggak boleh egois nanya-nanya ini udah begini ya gitu. Nah biarkanlah Ali dan Torik hidup berbahagia, menikmati masa-masa bahagianya. Bismillah, kita mendoakan dengan doa yang setulus-tulusnya. Dan kamu nggak komunikasi karena memberikan waktu untuk hangat-hangatnya pernikahan muda. Dan orang tua itu kan memang seyogyanya demikian ya, mudah-mudahan ya umur berapa udah jadi orang tua adalah ketika anak datang berarti anak lagi perlu ya kan, baru kita memberikan waktu. Kalau misalkan kita nggak merepotkan mereka kan lebih baik ya, artinya mereka juga merasa nyaman menjalani hidup mereka. Komunikasi aja belum, apalagi minta. Alhamdulillah ya. Kalau aku itu kan udah apapun yang terjadi dalam dunia ini udah mangdala ziyasfa'u indahu ila bi'izni. Semuanya itu udah digariskan. Kita juga mau paksa hari ini nggak mungkin jadi juga kalau emang Allah nggak ridho. Jadi kalau udah menjalani dan menerima apa aja yang hadir itu kayaknya lebih enak. Kalau dia kasih cucu cepat, alhamdulillah. Kalau belum juga alhamdulillah. Pasti itu semua baik. Mbak Enji juga salah satunya Kak Jahwa yang begitu protektif sama kalian gitu. Sampai ada omongan kalau kalian disakitin hatinya, mau dia jauh juga dia bisa balik ke Jakarta gitu. Seperti apa sih? Kabarnya pasti begitu kali ya gitu. Jadi aku rasa itu sebenarnya sangat wajar dan manusiawi, siapapun juga. Nggak usah kakak beradik, temen deket aja disakitin pasti temennya bereaksi gitu kan. Tapi maksudnya kalau kita tidak ingin membawa, kalau saya sendiri nggak ingin membawa vibes sakit hati, nggak mau membawa vibes orang nyakitin gitu. Kalau bagi saya apapun yang terjadi itu kan pasti ada baiknya. Kalau misalkan dizalimi ya alhamdulillah, kalau dilupakan juga alhamdulillah.
Kalau digeser alhamdulillah, kalau dicuekin alhamdulillah, itu semua alhamdulillah. Karena dari kejadian-kejadian itu kita dapat pahala. Ketika kita mulai memaafkan, ya Allah alhamdulillah. Doa yang tidak bisa ditolak oleh Allah adalah doa orang yang terzalimi. Kita dizalimi, kita doa. Kita dicuekin, kita punya pahala untuk bisa apa? Menerima. Kita digeser, kita punya pahala untuk bisa memaafkan. Jadi semua itu tuh kejadian ada pahalanya kalau kita memaafkan.